Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya biar bisa hidup panjang, tapi bukan cuma panjang umur, tapi juga bahagia, dan benar-benar punya arti? Kayaknya, jawabannya itu tersembunyi dalam satu filosofi kuno dari Jepang, namanya Ikigai. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya ya. Semua orang pengen hidup lama kan? Tapi coba dipikirin, apa gunanya hidup sampai 100 tahun kalau nggak happy? Ini bukan cuma soal gimana caranya biar nggak sakit-sakitan, tapi lebih dalam lagi. Soal menemukan alasan yang bikin kita semangat setiap bangun pagi. Dan ternyata jawabannya itu ada di sebuah pulau kecil di selatan Jepang, namanya Okinawa. Tempat ini tuh keren banget sampai dijulukin negeri para abadi. Kenapa? Karena di sana banyak banget orang yang umurnya di atas 100 tahun. Bahkan konsentrasinya tertinggi di dunia. Jadi, apa sih rahasia mereka? Ternyata nih, rahasia mereka itu bukan cuma soal makanan atau olahraga yang ketat, bukan itu. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal sebuah filosofi hidup yang jadi panduan mereka sehari-hari. Dan ya, filosofi itu adalah Ikigai. Yuk, kita coba bedah katanya biar lebih ngerti. Iki itu artinya hidup. Terus, gai itu artinya nilai atau alasan. Jadi kalau digabung, Ikigai itu secara harfiah artinya alasan untuk hidup. Atau seperti kata orang Okinawa, alasan buat bangun pagi. Kedengarannya sederhana banget ya, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nemuin Ikigai kita sendiri? Tenang, ternyata ada loh sebuah framework yang populer banget, dan ini bisa jadi titik awal yang asyik buat kita mulai mikir-mikir. Pasti banyak dari kita yang udah pernah lihat diagram 4 lingkaran ini kan? Ini cara yang populer banget di negara-negara barat buat ngegambarin Ikigai. Katanya sih, Ikigai itu ada di titik pertemuan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa ngasilin uang. Kelihatannya sempurna banget ya. Keseimbangan ideal. Tapi tunggu dulu. Nah, ini nih yang menarik. Justru di negara asalnya, di Jepang, konsep Ikigai itu ternyata nggak seribet diagram tadi. Buat kebanyakan orang sana, Ikigai itu justru ditemuin di hal-hal yang jauh lebih simpel dan ya membumi aja gitu. Dan ini ngebawa kita ke salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Banyak banget orang yang nyamain Ikigai sama passion versi barat. Padahal dua hal ini beda banget, beda secara fundamental malah. Coba bayangin, passion itu seringnya kita kaitin sama sesuatu yang heboh, yang meledak-ledak, kayak momen di atas panggung gitu. Nah, Ikigai itu beda. Ikigai itu lebih kayak seorang perajin yang dengan tenang, sabar, dan konsisten nyempurnain karyanya dari hari ke hari selama bertahun-tahun. Jadi ini bukan soal jadi pusat perhatian, tapi soal nemuin dedikasi dan makna dalam rutinitas. Nah, ini dia poin kuncinya. Di Okinawa itu nggak ada istilah pensiun dari makna hidup. Mungkin mereka udah berhenti dari pekerjaan utama, tapi mereka nggak pernah berhenti ngerawat api kecil di dalam diri mereka. Entah itu lewat berkebun, jadi relawan, atau sekedar aktif di komunitas. Intinya mereka nggak pernah kehilangan rasa dibutuhkan. Dan itulah yang bikin mereka terus hidup. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana sih filosofi keren ini diterapin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Soalnya, Ikigai itu bukan cuma ide abstrak loh, tapi bener-bener jadi serangkaian kebiasaan yang ngebentuk fondasi umur panjang dan kebahagiaan mereka. Kita mulai dari pikiran ya. Mereka ini jago banget ngelola stres. Salah satu kuncinya itu ada di konsep yang namanya flow. Pernah ngalamin nggak? Itu loh kondisi di mana kita saking asiknya ngerjain sesuatu sampai lupa waktu. Entah itu pas lagi ngelukis, masak, atau berkebun. Nah, keadaan flow inilah yang jadi resep anti-stres alami mereka, yang bikin pikiran tetap tajam dan happy. Lanjut ke soal makanan. Mereka punya satu aturan emas, hara hachibu. Artinya apa tuh? Simple aja, makan sampai 80% kenyang. Jadi jangan sampai begah. Aturan moderasi yang sederhana ini ternyata ampuh banget buat mencegah makan berlebihan, ngurangin beban kerja sistem pencernaan, dan bahkan secara ilmiah udah terbukti bisa bikin umur lebih panjang. Dan ini nih, luar biasa banget. Makanan mereka itu bervariasi banget. Ada penelitian yang nunjukin kalau orang Okinawa itu rata-rata makan lebih dari 206 jenis makanan yang beda-beda. Gila kan? Mereka tuh percaya banget sama konsep pelangi di atas piring, yang artinya makanan mereka warna-warni dan pasti kaya nutrisi. Oh iya, mereka juga punya semacam senjata rahasia. Ada buah lokal namanya shikuasa. Dan coba tebak, kandungan antioksidannya itu 40 kali lipat lebih banyak daripada jeruk biasa. 40 kali! Wow,
Ini nih salah satu rahasia kecil di balik kesehatan mereka yang prima. Terus olahraganya gimana? Nah, ini juga unik. Lupakan deh nge-gym yang berat dan bikin capek. Kunci mereka itu adalah gerakan yang ringan tapi konsisten sepanjang hari. Jalan kaki, ngurus kebun, bahkan nari. Semua aktivitas alami yang bikin badan terus gerak tanpa terasa dipaksa. Banyak dari mereka pagi-pagi itu mulai hari dengan yang namanya radio Taisho. Ini semacam senam pemanasan singkat yang disiarin radio. Dan serunya sering banget dilakuin bareng-bareng di taman. Gerakannya simple banget kok, cuma buat lemesin sendi-sendi dan bangunin badan. Sederhana, bikin ketemu orang, dan efektif banget. Dan mungkin ini dia rahasia terbesar dari semuanya. Komunitas. Iya, hubungan dengan orang lain. Di Okinawa, hubungan sosial itu bukan sekedar tambahan, tapi benar-benar jadi fondasi hidup. Ngobrol sama tetangga, ngeteh bareng teman-teman, itu udah jadi bagian dari rutinitas harian. Dan koneksi kayak gini, secara ilmiah, udah terbukti jadi salah satu obat umur panjang yang paling ampuh. Oke, setelah kita dengerin semua itu, pasti pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nerapin prinsip-prinsip ini di kehidupan kita yang, ya tahu sendiri kan, serba cepat dan modern. Yuk kita coba cari jawabannya. Langkah pertama, dan ini penting banget, coba deh lepasin perfeksionisme. Ada satu lagi konsep Jepang yang indah banget namanya wabi-sabi. Intinya, belajar menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kenapa ini penting? Karena nyari ikigai itu bukan soal nemuin jawaban yang sempurna, tapi lebih ke menikmati proses perjalanannya dengan segala plus minusnya. Nah, sekarang coba deh ambil waktu sebentar buat ngerenung. Aktivitas apa sih yang bisa bikin Anda benar-benar tenggelam saking asyiknya sampai lupa waktu? Kapan terakhir kali Anda ngerasain itu sampai nggak sadar udah berjam-jam? Jawabannya bisa jadi petunjuk besar ke ikigai Anda. Sekarang, pertanyaan kedua. Ini mungkin lebih dalam lagi. Coba tanyain ke diri sendiri, apa sih yang bakal tetap kamu lakuin, bahkan kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang muji, dan nggak dibayar sama sekali? Jawaban yang jujur buat pertanyaan ini, itulah inti dari ikigai. Satu hal lagi yang perlu diingat, ikigai itu bukan kayak nemuin harta karun, yang sekali ketemu, udah selesai. Anggap aja, ikigai itu kayak kompas, bukan peta. Dia nunjukin arah, tapi jalannya bisa berubah-ubah seiring kita tumbuh dewasa. Dan itu normal banget. Ikigai itu tumbuh dan berevolusi bareng kita. Jadi, kesimpulannya apa? Pada akhirnya, ikigai itu bukan soal nyari api unggun yang gede dan spektakuler. Bukan. Tapi, ini soal gimana kita ngerawat api kecil di dalam diri kita supaya terus nyala setiap hari. Lewat hal-hal kecil, lewat konsistensi, dan lewat hubungan yang tulus dengan orang lain. Dan mungkin ya, itulah rahasia sejati dari hidup yang panjang, bahagia, dan benar-benar berarti.